Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsung. Di sini, saya melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Bukan minta mau dibangun kembali, minta diperbaiki. Contohnya Papua itu dibikinkan tol, sedangkan kita ini orang bencana. See, we didn't just talk, we connected and engaged. They opened themselves to me and made me feel safe. So I'm extending the kindness further and hoping you feel the same. I'd like to ask anyone who's struggling right now. Pangkalan Brandan merupakan kota kecil yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Brandan yang dulunya dikenal dengan kota minyak, yang dimana untuk pertama kalinya ditemukannya minyak bumi di Indonesia adalah di sebuah Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Brandan pada tahun 1883 oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat pada saat itu, yaitu Sultan Musa. Sumur minyak ini dapat ditemui melalui jalan darat sejauh 17 km dari kota Pangkalan Brandan. Kini, kondisi sumur minyak ini telah dilupakan bagaikan puing-puing tak berguna. Tambang minyak ini menjadi ajang perebutan oleh Sekutu dan Belanda. Maka, pada tanggal 14 Januari 1945, tambang minyak ini dibom oleh Sekutu yang berakibatkan banyaknya kerusakan dan korban jiwa. Kemudian para pejuang dan barisan remaja memanfaatkan hal ini untuk menguasai tambang minyak ini agar dapat dipegang Indonesia. Dan akhirnya Sekutu menyerah kembali kepada pemerintah Langkat. Kemudian seluruh kota Binjai, Stabat, dan Tanjung Pura telah diduduki oleh Belanda. Kemudian Belanda dengan niat akan menguasai tambang minyak Pangkalan Brandan ini didengar oleh masyarakat. Kemudian masyarakat mengadakan rapat untuk mengantisipasi kedatangan Belanda. Maka kesempatan itu pun diambil bahwa tambang minyak dan kota Pangkalan Brandan harus dibumi hanguskan daripada dikuasai musuh. Kemudian para penduduk pun diungsikan sejauh 3 km dari kota Pangkalan Brandan. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 1947 pukul 1 dini hari, tambang minyak diledakkan dan kota Pangkalan Brandan ikut terbakar. Bukan saja nyawa dan jiwa, bahkan harta pun ikut tergadaikan demi tanah air. Bandung Lautan Api tidak sebanding pengorbanannya dibandingkan dengan Brandan bumi hangus. Sebuah tambang minyak terbesar dikorbankan demi tanah air. Untuk mengenang tragedi ini, pemerintah Kabupaten Langkat melaksanakan secara rutinitas setiap tahunnya, yaitu kegiatan mengenai Brandan bumi hangus dengan berbagai kegiatan dengan menggunakan busana para pejuang yang diikuti ribuan peserta. Setiap tanggal 13 Agustus, tepatnya di lapangan Petrolia Pangkalan Brandan, dilaksanakan pula rutinitas sejarah drama korosal Brandan bumi hangus dengan melibatkan sanggar seni dan teater, seniman setempat, para pelajar, dan anggota Marinir Batalion 8. Di sini, saya melakukan sedikit wawancara kepada Bapak Haji Jainal Arifin tentang sejarah singkat kota Pangkalan Brandan. Tragedi Brandan bumi hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Brandan. Memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak tambang minyak ini dibakar oleh para pejuang, maka ketika itu Belanda yang memang sudah lama mengincar tambang minyak itu akan masuk.
Jika masuk ke tambang minyak itu, mereka akan mengkuras hasil tambang minyak untuk menambah modal mereka lebih lama lagi berada di Indonesia dan untuk menjajah Indonesia. Di sini barangkali kejelian pimpinan TKR ketika itu, seperti Mayor Najarudin, Mayor Rijal Fisah, Letnan Mahmudin, Habib Umar, serta beberapa pimpinan-pimpinan Laskar Rakyat ketika itu bersepakat, daripada tambang minyak itu diambil alih oleh Belanda, lebih bagus hangus menjadi abu. Belanda tidak dapat, apalagi para pejuang tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerja sama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPM, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat, menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya, cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia, dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan. 13 bulan Akibat penutupan kilang minyak di kota Pangkalan Berandan, banyak masyarakat alih profesi menjadi buruh angkut barang dan jasa penyeberangan menggunakan sampan dan buruh pengupas kerang kepah. Di sini, saya mengajak masyarakat desa Teluk Pakuo Pangkalan Berandan untuk membuat kerajinan tangan dari kerang-kerang yang tidak terpakai menjadi barang yang dapat bernilai jual tinggi sehingga dapat menambah pendapatan di masa pandemi seperti saat ini.